dilihat di layar, Bu? Sudah Pak. Sudah bisa dilihat di layar ya? Sudah. Nah, sudah Pak. Selamat sore. Baik, saya langsung saja barangkali ingin mempresentasikan daripada ketika ya yang kemarin ya ini sama berdasarkan tanya, tapi mohon maaf Ibu, sebelumnya saya berikan informasi bahwa kemarin hasil dari PPK saya laporan itu saya salah upload sehingga tidak selesai sampai dengan akhirnya. Sementara saya mau itu tetapi tidak bisa. Baik, langsung saja. Judul PPK saya adalah peningkatan keterampilan berwudu di kelas 2 melalui metode demonstrasi dan BBL kemudian Sekolah Dasar Negeri Melati, Kecamatan di Kabupaten. Latar belakang masalahnya adalah pertama, rendahnya penguasaan materi PAI keterampilan berwudu dan tata caranya. Dengan kompetensi dasar mempraktikkan wudu dan doanya dan kemudian siswa bosan dan tidak tertarik dengan bahasa itu. Kemudian siswa kurang berani bertanya meskipun kesulitan. Kemudian nilai yang diperoleh sebagian besar siswa belum mencapai KKM, dan kemudian siswa bosan dan tidak tertarik bahasa itu, dan siswa kurang berani bertanya meskipun mengalami kesulitan, serta nilai yang diperoleh. Itulah latar belakang masalah pada penelitian. Sementara tujuan penelitian adalah bagi guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan model pembelajaran sesuai pokok bahasan agar hasil belajar siswa maksimalnya mencapai nilai yang maksimal. Kemudian bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar PAI pada materi mempraktikkan daerahnya. Batasan masalahnya adalah bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 pada materi mempraktikkan benar. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD pada materi mempraktikkan benar. Selanjutnya definisi operasional. Pertama, prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau kecakapan manusia. Jadi belajar adalah hasil kecakapan yang dicapai peserta didik setelah melakukan aktivitas belajar. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara utuh, hayati makna Islam yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pasangan hidup. Pendidikan agama Islam adalah proses untuk membimbing dan membina secara maksimal dan bermuara pada penciptanya keberadaan hidup sebagai yang sempurna. Jadi pendidikan agama Islam adalah sadar dilakukan dalam kegiatan yakni memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, kemudian metode pembelajaran, ada metode pembelajaran satu yang saya gunakan adalah BBL atau masalah problem based, merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik ini bersifat kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Ada problem based learning menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar kerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang nyata. Nah, masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang selanjutnya, metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran meragakan ataupun meragakan atau pertunjukan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai.
Kemudian wudhu artinya mengalirkan atau mengangkat diri badan dan kemudian dimulai. Itu adalah cara berdiri dari keadaan atas sujud. Pernah tertib kayak apa kan? Dengan cara mengalirkan. Pertanyaan kita tuh di mana? Di sini ya? Yang dimulai dengan langkah-langkah pembelajaran pendidikannya adalah karena menggunakan metode demonstrasi merupakan salah satu cara penyampaian materi atau materi yang dilakukan oleh siswa agar siswa dapat bersemangat dan konsentrasi dalam memahami materi pelajaran itu. Oleh karena itu siswa diberikan gambar untuk akan minat dan menggunakan. Guru menggunakan metode demonstrasi dalam pelajaran perlu memberikan gerakan ataupun guna dapat memberikan pemahaman dan perhatian siswa dalam pelajaran yang sedang. Kemudian siswa ditunjuk untuk mendemonstrasikan hasil pengamatan gambar praktik itu dan dipraktikkannya dengan baik. Adapun metode penelitiannya, pertama A. Rancangan penelitian. Subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 2 yang ada di Kabupaten Bogor, sedangkan objek penelitiannya adalah metode demonstrasi. Kemudian tempat penelitiannya SPLATI dikarenakan di Kabupaten. Adapun rancangan penelitian kami bagi beberapa siklus. Siklus pertama, RPP pertama. Pada siklus pertama ini peneliti akan mempersiapkan bahan yang diajarkan dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan selain itu peneliti juga mempersiapkan lembar observasi juga selama proses pembelajaran itu serta menyediakan bahan atau alat yang digunakan selama pembelajaran. Siklus kedua, pada siklus kedua peneliti bekerja sama dengan guru dan studi sekolah membuat RPP berdasarkan hasil RPP. Siklus ketiga, pada siklus ketiga membuat RPP berdasarkan refleksi pada siklus ketiga. Nah, tindakan penelitiannya adalah di siklus pertama pelaksanaan sesuai dengan RPP, namun dalam pelaksanaan dalam siklus pertama terdapat indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tidak mampunya guru dalam memberi kesempatan kepada siswa satu persatu mempraktekkan ke depan, hanya sebagian saja, dan juga kurang terkontrolnya siswa lain, maka memperhatikan temannya ketika mempraktekkan di kelas belum kondusif. Kemudian siklus kedua pelaksanaan siswa RPP dan pada siklus kedua lebih banyak siswa yang dapat mendemonstrasikan wudhu dan siswa lebih terkontrol karena guru lebih meningkatkan tingkat pengawasan pada siswa atau kepada. Di siklus ketiga, pada siklus ketiga proses pembelajaran berjalan dengan sangat baik sehingga dapat terlaksana penelitian dilakukan pada siklus ketiga. Dan ini adalah terakhir setelah kita melakukan perbaikan. Nah, kemudian observasinya, hasil observasi pada siklus pertama, kedua, dan ketiga jelas indikatornya yang sangat besar. Siklus pertama masih banyak indikator yang tidak pernah dilakukan oleh siswa, namun pada siklus kedua dan ketiga siswa sudah dapat melakukan refleksinya. Hasil refleksi pada siklus pertama dan indikator yang kurang terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan tujuan dari pembelajaran kurang memuaskan, sehingga pembelajaran dilanjutkan pada siklus kedua guna mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Hasil pembelajaran pada siklus kedua sudah baik, namun belum memuaskan peneliti. Hal ini diakibatkan masih adanya indikator yang kurang efisien, sehingga masih dilanjutkan pada siklus ketiga. Nah, berdasarkan refleksi pada siklus kedua dan ketiga, pembelajaran sudah terlaksana dengan baik dari hasil belajar. Dan hasil belajar juga sudah memuaskan sehingga penelitian dilakukan pada siklus ketiga. Nah, itulah presentasi daripada proposal PPK saya yang sedang saya lakukan. Nah, pada intinya selain juga menggunakan metode-metode yang tadi, tentunya juga ada metode analisis data yang tidak bisa saya tuangkan di sini karena memang hasilnya banyak juga. Tapi mudah-mudahan paling tidak ini cukup bisa memberikan penjelasan dan juga sepenuhnya mewakili daripada yang ada. Nah, mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.